Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etologi Bowlby dan Ainsworth. Saya akan awali dengan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Florin Averina, kedua Arle Gracio Rahmandio, ketiga Binti Devi Andriani, keempat Dini Agustia Damayanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin materi. Yang pertama, etologi. Kedua, pandangan etologis terhadap perkembangan, teori kelekatan. A. Kelekatan menurut John Bowlby. B. Kelekatan menurut Mary Ainsworth. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, etologi adalah studi mengenai tingkah laku hewan dan manusia dalam konteks evolusi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang teori kelekatan yang merupakan pandangan etologis terhadap perkembangan manusia. Yang pertama adalah teori kelekatan John Bowlby. Teori kelekatan adalah suatu ikatan emosional di antara dua orang, sistem yang akan memandu dalam suatu pola dan kebiasaan membangun dan menjaga suatu hubungan. Bowlby mengambil hipotesis bahwa bayi menunjukkan perilaku agresif untuk tidak berpisah dengan orang tua. Bowlby memandang hal ini merupakan mekanisme evolusioner. Perilaku kelekatan anak berkembang untuk memastikan bahwa mereka dapat berada di bawah perlindungan orang yang merawat mereka agar bertahan hidup. Selanjutnya, terdapat 3 pola atau gaya kelekatan menurut Bowlby. Yang pertama adalah secure attachment, pola aman. Pola yang terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak. Anak merasa percaya terhadap ibu sebagai figur yang selalu siap mendampingi, sensitif, dan responsif. Penuh cinta dan kasih sayang ketika anak mencari perlindungan dan atau kenyamanan, dan selalu menolong untuk membantunya dalam menghadapi situasi yang mengancam dan menakutkan. Yang kedua adalah resistant attachment atau pola melawan. Pola ini terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak. Anak merasa tidak pasti bahwa ibunya selalu ada dan responsif atau cepat membantu serta datang kepadanya pada saat membutuhkan mereka. Akibatnya, anak mudah mengalami kecemasan untuk berpisah, cenderung bergantung, menuntut perhatian, dan cemas dalam bereksplorasi dalam lingkungan. Yang ketiga adalah avoidant attachment atau pola menghindar. Pola kelekatan terjadi di mana orang tua selalu menghindar dari anak, mengakibatkan anak melakukan penolakan juga terhadap orang tuanya. Anak tidak memiliki kepercayaan diri karena ketika mencari kasih sayang, tidak direspon atau bahkan ditolak. Anak cenderung memenuhi kebutuhan akan afeksi sendiri tanpa bantuan orang tua. Baik, selanjutnya fase-fase perkembangan kelekatan menurut Bowlby. Yang pertama, fase indiscriminate sociability, rentang umur sejak lahir hingga 3 bulan. Pada fase ini, bayi menunjukkan berbagai respon kepada setiap orang tanpa perlu mengenalnya. Yang fase kedua yaitu discriminate sociability, dari rentang umur 3 sampai 6 bulan. Pada fase ini, bayi hanya menunjukkan respons kepada orang yang dikenal dan mulai membedakan figur. Pada fase ketiga yaitu specific attachment, rentang umur 6 bulan hingga 3 tahun, bayi mampu memilih figur yang diinginkan dan memberikan sinyal apabila berpisah dengan pengasuhnya. Yang keempat, fase partnership, rentang umur 3 tahun hingga akhir masa anak-anak. Pada usia 3 tahun, bisa memahami pengasuh dan mulai melakukan hubungan sosial. Anak mampu berhubungan dengan orang yang tidak dikenal. Selanjutnya, ciri-ciri kelekatan menurut Bowlby. Yang pertama, dekat secara fisik dengan pengasuhnya. Kedua, menunjukkan rasa cemas ketika berpisah dengan pengasuh. Ketiga, memberikan respon positif apabila pengasuhnya kembali. Yang terakhir, bersikap untuk mencari perhatian pengasuhnya. Kemudian poin penting dalam teori kelekatan Bowlby. Yang pertama, seorang bayi memerlukan suatu figur kelekatan. Kedua, seorang bayi memerlukan perawatan yang berkelanjutan hingga berumur 3 tahun. Yang ketiga, kekurangan atau ketidakadaan perawatan ibu akan menyebabkan permasalahan sosial seorang anak. Yang terakhir, anak merupakan peniru yang baik sehingga selalu memberikan orang di sekitarnya. Selanjutnya, teori kelekatan Mary Ainsworth. Ikatan emosional yang dibangun seorang individu dengan yang lainnya dan membuat sifat spesifik serta menuntut mereka dalam suatu kedekatan yang sifatnya kekal sepanjang waktu. Ainsworth di dalam penelitiannya menciptakan strange situation yang mana merupakan sebuah pengamatan kelekatan anak ketika mereka mengalami masa perkenalan, perpisahan, juga pertemuan kembali terhadap pengasuhnya, juga orang-orang asing dalam urutan tertentu. Selanjutnya, 3 gaya kelekatan menurut Ainsworth.
Yang pertama, kelekatan yang aman. Pada kelekatan yang satu ini, anak akan menjadikan sosok kelekatan sebagai tempat aman yang digunakannya untuk bereksplorasi. Sosok kelekatan ini juga akan dicari pada saat mereka mengalami kesulitan. Maka dari itu, anak akan merasa nyaman dan percaya diri bila sosok kelekatan ini ada dalam memenuhi keperluan mereka. Yang kedua, kelekatan yang tidak stabil. Pada kelekatan ini, anak bersifat dependen, namun mereka juga gagal untuk mengembangkan rasa aman terhadap sosok kelekatan. Meskipun anak akan menunjukkan rasa enggan untuk jauh dari sosok kelekatan, mereka juga tidak akan menjadi tenang atau susah ditenangkan dengan sosok kelekatan di masa menderitanya. Yang ketiga, kelekatan tidak aman. Pada kelekatan ini, anak bersifat mandiri dari sosok kelekatannya secara fisik maupun emosinya. Bahkan di saat menderitanya pun mereka tidak mencari sosok kelekatan tersebut. Dari penjelasan tersebut dibuktikan dengan anak yang memiliki kelekatan ini umumnya tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka, karena sosok kelekatan mungkin sering enggan untuk membantu anak di masa menderitanya. Ciri afektif yang menunjukkan kelekatan menurut Ainsworth. Yang pertama, hubungan yang bertahan dalam waktu cukup lama. Yang kedua, ikatan yang tetap ada meskipun sosok kelekatan tidak tampak di jangkauan mata anak. Dan yang terakhir, kelekatan dengan sosok kelekatannya menimbulkan rasa aman. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelekatan menurut Ainsworth. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Peristiwa yang seseorang alami dari sejak ia kecil hingga dewasa muda akan membentuk kelekatan diri seorang tersebut. Yang kedua adalah faktor keturunan. Hal ini dapat dikatakan dapat menjadi faktor pembentukan kelekatan karena anak akan cenderung meniru orang tuanya. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Wanita memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Maka tak heran seperti dalam hubungan antara orang tua dan anak, ibu memiliki kecemasan yang lebih dibandingkan dengan ayah. Selanjutnya adalah poin penting dalam teori kelekatan Ainsworth. Yang pertama, hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh di tahun-tahun awal kehidupan. Selanjutnya, kepekaan seorang ibu dalam memberikan respon atas sinyal yang diberikan bayi sangat berpengaruh. Yang ketiga, ada hubungan yang dibina dengan baik akan bertahan lama walaupun figur lengkap tidak tampak dalam pandangan anak. Yang terakhir adalah selalu ada serangkaian proses untuk membentuk kelekatan karena kelekatan tidak terjadi secara alamiah. Sekian penjelasan dari kami mengenai etologi dari Bowlby dan Ainsworth. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.